warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Senang sekali kami dari kelompok 4 mendapatkan kesempatan untuk memaparkan hasil kerja kami mengenai transformasi digital dalam tata kelola keuangan negara. Kami merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi, izinkan kami memperkenalkan para anggota kelompok yang telah menyusun materi ini. Saya sendiri Haji Rais Nadia Pasaribu dengan NPM 079 dan rekan saya Sylvia Puspita Sabila dengan NPM 056. Sri Mulyani Nasution dengan NPM 078. Saya Rizky Oktavia Ramadhani dengan NPM 081. Saya Namira Naila Putri Lubis dengan NPM 085. Judul besar yang akan kami angkat pada hari ini yaitu peningkatan transparansi anggaran melalui e-governance dalam pelaporan keuangan transportasi publik. Teman-teman sekalian, kita semua sepakat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah jantung dari pemerintahan yang sehat atau good governance. Sebagai pihak yang diamanah mengelola dana publik, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk terbuka mengenai kemana setiap rupiah pajak masyarakat dialokasikan. Hal ini menjadi sangat krusial pada sektor-sektor yang menyerap anggaran besar dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian masyarakat, yaitu transportasi publik. Namun, realitinya tidak selalu mulus. Selama ini, masyarakat seringkali menghadapi tembok pembatas berupa keterbatasan akses terhadap informasi keuangan. Akibatnya, muncul persepsi negatif seperti dugaan efisiensi, pemborosan, hingga ketakutan akan potensi penyalahgunaan anggaran. Jika dibiarkan, hal ini akan terus menguras kepercayaan publik kepada pemerintah. Melalui pemaparan ini, kami berharap kita dapat melihat bagaimana teknologi tidak hanya sekedar alat, tetapi merupakan jembatan untuk membangun kepercayaan publik yang lebih kuat. Latar belakang umum, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Pemerintah sebagai pengelola dana publik dituntut untuk terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, terutama pada sektor yang menyerap anggaran besar seperti transportasi publik. Selanjutnya ada permasalahan pengelolaan anggaran transportasi publik. Dalam praktiknya, pengelolaan anggaran transportasi publik masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan. Kondisi ini menimbulkan persepsi negatif berupa dugaan inefisiensi, pemborosan, hingga potensi penyalahgunaan anggaran yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepercayaan publik. Selanjutnya ada peran teknologi dalam keuangan publik. Peran teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi dalam pengelolaan keuangan publik. Pemanfaatan teknologi digital menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pelaporan keuangan. Dalam konteks ini, e-government hadir sebagai instrumen penting dalam modernisasi sistem pemerintahan. Selanjutnya ada konsep transparansi keuangan publik. Transparansi keuangan publik diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi mencakup seluruh siklus anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran publik. Tujuan transparansi anggaran. Tujuan utama transparansi anggaran adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Selain itu, transparansi juga bertujuan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, manfaat transparansi anggaran. Penerapan transparansi anggaran memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan akuntabilitas pengelola keuangan publik, mencegah praktik korupsi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Transparansi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor transportasi. Selanjutnya, konsep akuntabilitas keuangan publik. Akuntabilitas keuangan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan dana publik
kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Akuntabilitas menuntut adanya laporan keuangan yang disusun secara wajar, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat akuntabilitas. Tujuan akuntabilitas adalah memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran benar-benar ditujukan untuk kepentingan publik. Akuntabilitas juga mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja lebih profesional dan efisien, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, pengertian e-government. E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Penerapan e-government mencakup penyediaan layanan publik, pengelolaan administrasi, serta pelaporan keuangan berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat e-government, yaitu tujuan penerapan e-government adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi biaya dan kesalahan pencatatan. Selain itu, e-government memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi keuangan secara real-time dan lebih transparan. Selanjutnya yaitu faktor pendukung penerapan e-government. Keberhasilan penerapan e-government dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti komitmen pemimpin, dukungan kebijakan dan regulasi, ketersediaan infrastruktur, teknologi informasi, serta kesiapan sumber daya manusia yang memiliki potensi digital. Di sisi lain, penerapan e-government juga menghadapi sejumlah hambatan, antara lain kesenjangan digital di masyarakat, rendahnya literasi teknologi, serta resistensi terhadap perubahan sistem. Hambatan ini dapat mengurangi efektivitas implementasi e-government jika tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya yaitu gambar studi kasus PTKI. Studi kasus dalam pembahasan ini berfokus pada penerapan sistem pembayaran digital di PT Kereta Api Indonesia melalui penggunaan e-money dan tiket digital yang terintegrasi dengan aplikasi GoTransit. Kebijakan ini merupakan bentuk kolaborasi antara BUMN dan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Selanjutnya ada dampak digitalisasi terhadap transparansi. Digitalisasi sistem pembayaran pada KI terdampak signifikan terhadap peningkatan transparansi. Seluruh transaksi tercatat secara otomatis dan dapat diakses oleh pengguna melalui riwayat pembayaran, sehingga mengurangi potensi manipulasi, pencolokan, dan ketidakjelasan tarif. Selanjutnya ada dampak terhadap akuntabilitas keuangan. Selain meningkatkan transparansi, sistem pembayaran digital juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Data transaksi yang berdokumentasi secara sistematis memudahkan proses audit dan pengawasan serta meminimalkan risiko kebocoran pendapatan dan penyalahgunaan anggaran. Efisiensi operasional dan pelaporan keuangan. Penerapan pembayaran digital meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi antrian dan mempercepat proses transaksi. Dari sisi akuntansi, sektor publik, sistem ini menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, tantangan implementasi digital. Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi sistem digital masih menghadapi tantangan seperti kesulitan akses bagi kelompok lansia, resiko keamanan data, serta perlindungan privasi penggunaan. Tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan edukasi literasi digital. Selanjutnya ada implikasi bagi akuntansi sektor publik. Penerapan e-government dapat dalam pelaporan keuangan transportasi publik memiliki implikasi penting bagi akuntansi sektor publik. Sistem digital mendukung prinsip good governance, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat fungsi akuntansi sebagai alat pengendalian dan evaluasi keuangan publik. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan penerapan e-government dalam pelaporan
keuangan transportasi publik terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Namun keberhasilan implementasi tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang inklusif, peningkatan literasi digital, serta penguatan sistem keamanan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa penerapan e-government dalam pelaporan keuangan transportasi publik terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran secara signifikan. Melalui digitalisasi seperti yang telah dilakukan oleh PT KAI, seluruh transaksi kini tercatat secara otomatis hingga mampu meminimalkan resiko kebocoran terhadap percaloan dan manipulatif tarif. Sistem ini tidak hanya mendukung prinsip good governance, tetapi juga memperkuat fungsi akuntansi sebagai alat pengendalian dan evaluasi keuangan publik yang lebih akurat dan tepat waktu. Demikian pemaparan dari kelompok 4. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya transportasi digital dalam keuangan publik. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.